yang jarang ke expose bagian bawah sini. Lihat kotornya, kotor banget ya. Halo gan, welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Jadi untuk kulkas dari LG ini dengan tipe, wah panjang banget nih tipenya. Kasih tunjuk aja ya tipe. Itu dia GN B2150 ya, GN B215 SQMT. Ini admin beli sudah ya hitungannya sudah hampir masuk 2 tahun ya kalau nggak keliru. Dan sebagaimana kulkas pada umumnya ketika digunakan ada satu bagian yang nggak dibersihkan atau mungkin kelewat untuk dibersihkan. Mungkin ibu-ibu di rumah kalau sering membersihkan kulkas, mungkin 3 bulan sekali rajin untuk membersihkan bagian dalam sini ya. Rutin mungkin dibersihkan, dikeluarkan, entah itu mungkin kulkas 1 pintu 2 pintu biasanya rutin lah dibersihkan. Ya untuk sekarang ini karena ini baru pulang dari ya lebaran dari liburan, jadi masih posisi seperti ini dan bagian atas juga masih kotor. Tapi ya ada satu bagian yang terlewatkan, yaitu ini nih. Nah, kelihatan nggak? Bagian ini sayang banget ya nggak fokus karena warna putih. Nah, bagian ini nih yang biasanya kelewat dibersihkan, dan bisa dibilang kulkas ini malah nggak dibersihkan terus dari awal beli sampai sekarang. Bagian di dalam karet ini memang kelihatannya kalau dari samping ini nggak kotor ya, tapi ya ini kotor, kelihatan kotor banget malah. Kalau memang nggak menyeluruh, tapi tetap aja ini kotor. Dan biasanya juga yang paling parah itu bagian bawah sini nih, yang jarang ke expose bagian bawah sini. Lihat kotornya, kotor banget ya. Dan ini bagusnya ya dibersihkan. Dan untuk tata cara pembersihan ini sendiri sebenarnya mudah ya. Admin akan langsung coba praktekkan. Nah, sebelum kamu melakukan pembersihan, kamu siapkan dulu sikat gigi yang gak kepake, kemudian juga kain kanebo, lap atau apapun nanti fungsinya untuk mengelap yang bersih lebih bagus. Cuman ya adanya ini, dan ini juga lebih kepada untuk nanti pelapis lantai atau mungkin admin akan coba tambahkan kain lagi. Yang intinya yang paling penting adalah sikat ini nih. Dan satu, ini dia sumber airnya, jadi admin menggunakan semprotan tanaman, tapi ini air bersih. Admin lebih menyarankan nanti pada saat pembersihan itu, pembersihan yang kotoran ini tidak menggunakan bahan kimia dulu ya. Kita coba menggunakan air biasa. Tujuannya ya supaya untuk merawat karet ini supaya nggak rusak atau mungkin korosi atau lain sebagainya karena terkena air sabun mungkin. Karena admin cek juga ada yang menggunakan backlin, ada yang menggunakan sabun cuci piring. Ya sebaiknya jangan. Kita coba bersihkan manual dulu aja menggunakan air biasa. Dan untuk bagian ini bisa kamu lepas dulu supaya lebih mudah. Boleh. Nah, untuk bagian bawah itu sudah admin taruh kain. Nanti kalau misalkan basah langsung dialas. Dan untuk kotoran yang ini kita coba bersihkan dulu tanpa dibasahin. Kalau kotorannya masih bisa teratasi ya dengan seperti ini, abaikan dulu aja noda kecap di atasan di bawah situ. Jadi menggunakan sikat gigi kita coba tarik keluar kalau bisa ya. Tapi biasanya yang ini kayak jamuran, jadi susah untuk lepas. Kalau susah, kita coba semprotkan air menggunakan ini. Kalau admin menggunakan alat, semprotkan sedikit-sedikit aja, sembari disikat, dikit-dikit aja. Ini sebenarnya kulkasnya mau dimatikan juga nggak apa-apa ya, atau mungkin mau terus dinyalakan, tapi resiko listrik bakal besar. Dan sebenarnya kamu siapkan tisu ya, lebih enaknya lagi. Berhubung tisu habis, jadi admin akan mencoba menggunakan kain kanebo aja. Ini kita lunturkan dulu kotorannya, dikit-dikit aja airnya. Karena admin lebih menyarankan menggunakan air biasa dulu, jangan dicampur dengan ini nih, dengan sabun cuci piring atau bahkan sampai deterjen atau menggunakan backlin. Karena ya karet ini sebenarnya kelihatannya kayak sepele ya, tapi kalau kamu cari di toko online yang originalnya itu mahal karet ini. Kami pernah dulu mau pesen beli untuk yang kulkas jumbo itu sampai harganya 600.000 untuk perkara karet aja. Jadi ya sebisa mungkin ya disikat seperti ini aja, nggak harus benar-benar bersih seperti beli baru ya karet ini. Karena ya namanya penggunaan usia penggunaan normal, berangsurnya waktu, berjalannya waktu ya karet ini ya bakal nguning juga. Yang penting kotorannya itu keluar lah, setidaknya jangan bener-bener kudel kudel
apa ya nyebutnya, benar-benar kusam parah. Yang penting jamur-jamurnya itu lepas aja sudah bagus kok, nggak harus benar-benar putih. Ingat, kulkas itu tempat makanan yang mana bahan kimia sangat-sangat tidak dianjurkan untuk bisa masuk ke dalam kulkas. Kayak karena kalau misalkan kamu taruh di sini sabun cuci piring, walaupun dibilas nantinya, tetap aja baunya akan bisa masuk tersirkulasi ke dalam kulkas, nempel di makanan kamu, dan mungkin dalam jangka waktu panjang untuk beberapa orang yang nggak resisten, nggak tahan, bisa aja keracunan. Jadi ya saran admin, menggunakan air aja cukup kok sebenarnya. Nggak harus benar-benar bersih seperti kamu beli kulkas yang baru. Ya kalau mau bersih, benar-benar bersih, ya beli aja lagi karetnya yang baru, tapi harganya lumayan. Nah ini sebenarnya sudah cukup ya. Nggak harus benar-benar bersih putih, tapi ya sudah bagus. Dan ini nggak ada sama sekali bahan kimianya, karena ya cuman air doang. Sekarang kita akan coba beralih ke bagian bawah yang paling krusial. Nah untuk bagian bawah ini sama, kamu semprotkan nanti air, tapi di bawahnya taruh dulu kain lap sedikit-sedikit aja, karena ini dibikin video ya, jadi susah untuk membersihkannya. Aslinya sih ya kalau bersihin ini cepet aja sih sebenarnya, karena dibikin video aja jadinya lama. Jadi admin praktekkan saja, admin coba semprot sedikit-sedikit menggunakan air, kemudian sikat pelan-pelan sambil ditahan pintunya. Sikat aja seperti ini. Oleh karena itu admin sarankan kamu menggunakan semprotan semacam ini, karena airnya itu debitnya, dorongannya bisa diatur. Nah sedikit-sedikit aja seperti itu. Ratakan sampai benar-benar bersih sekeliling karet. Ingat, kalau kamu khawatir dengan tersetrum, ya matikan aja kulkasnya. Tapi karena ini tujuannya untuk bikin video ya, supaya kelihatan, ini ya admin nyalakan aja supaya mudah kelihatannya juga. Nah kalau kiranya sudah cukup bersih, tinggal dilap aja. Nah kemudian kamu balas dengan air lagi seperti itu. Kemudian lakukan penyikatan kedua sedikit-sedikit aja. Memang ingat, nggak bersih total seperti baru, karena admin sangat-sangat menghindari untuk memasukkan menggunakan bahan kimia semisal sabun, deterjen, bahkan backlin ya, pemutih. Karena ya bau pemutih sendiri tajam, khawatir kalau masuk ke dalam makanan. Bahkan ada yang menggunakan pasta gigi. Ya kalau kamu mau gunakan silakan, admin nggak mau ngajarin, kalau bisa jangan ya, gunakan aja seperti ini. Karena ya karet ini di dalamnya ada magnet, dan ini juga metal, ini metal, yang ini plastik, khawatirnya justru nanti korosi. Nah kalau sudah seperti ini ya cukup sebenarnya, tinggal kamu rutin aja bersihkan ini. Oleh karena itu pembersihan karet kulkas ini itu jangan nunggu kotor dulu ya. Sebisa mungkin pada saat pembersihan isi kulkas ini, rutin kan biasanya 3 bulan sekali bersihin, itu juga dibersihin karetnya ini, supaya ya nggak nunggu kotor bener-bener sudah lengket baru dibersihin, itu bakal repot, dan ya kotornya itu seperti tadi. Dan ini admin akan coba bersihkan ya, mumpung lagi dibongkar semua, jadi admin akan coba bersihkan, gantiin tugas istri sebentar. Dan inilah dia tampilan dari karet seal dari kulkas LG inverter yang sudah admin bersihkan ya semaksimal mungkin tanpa menggunakan cairan pembersih. Yang tujuannya ya supaya tetap aman untuk makanan, karena kulkas isinya makanan. Dan ya ini bersihnya semaksimal aja ya. Plastiknya belum admin bersihkan, tapi di bagian-bagian belakangnya itu panelnya ini sudah admin bersihkan. Dan ini juga sudah bersih. Di bagian bawah juga sudah cukup bersih ya, karena noda ini nggak hilang ya, tapi biarin aja nggak apa-apa. Yang penting lumut atau apapun itu sudah lepas atau lendir di bagian. Dan biasanya di bagian sini, yang bagian atas ini kan pintu atas nih, pintu atas itu biasanya kotor, debuan juga sudah admin bersihkan. Ya memang nggak seputih awal pada saat beli, tapi ini sudah bersih kok, dan ini juga sudah termasuk bagus karena ingat tanpa menggunakan bahan kimia atau menggunakan sabun cuci piring dan sebagainya. Jadi itulah dia tata cara untuk membersihkan karet dari pintu kulkas. Ya ini sebenarnya semua jenis pintu kulkas, mau yang 1 pintu, 2 pintu, mau merek apapun. Cuman ya prakteknya admin menggunakan untuk kulkas dari LG inverter. Ya semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ke teman-teman kamu.